Pasha Faisal Yamani, Aidal Arifin, dan Tengku Hanggara akan menerangkan tentang perencanaan jaringan kerja atau network planning yang merupakan bagian materi dari mata kuliah manajemen proyek. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama, A. Hakikat network planning. Definisi network planning menurut Edi Haryanto mendefinisikan bahwa perencanaan jaringan kerja adalah suatu model yang banyak digunakan dalam penyelenggaraan proyek, yang produknya berupa informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam diagram jaringan kerja yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu yang kedua, manfaat network planning. Menurut Handoko, tahun 2000 mengemukakan manfaat network planning bagi suatu proyek antara lain: 1. Perencanaan suatu proyek yang kompleks. 2. Scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. 3. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan yang tersedia. 4. Scheduling ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan. 5. Menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. 6. Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegunaan network planning dalam manajemen proyek. Dari segi penyusunan jadwal, network planning dipandang sebagai salah satu langkah penyempurnaan metode bagan balok karena dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan oleh metode tersebut, seperti 1. Berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek? 2. Kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dan hubungannya dengan manajemen proyek? 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, bagaimana pengaruh terhadap sasaran jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan? Selanjutnya yang keempat yaitu kegiatan, peristiwa, dan lintasan kritis. Menurut Handoko tahun 2000 mengatakan bahwa kegiatan atau activity merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan. Kegiatan mengkonsumsi waktu dan sumber daya serta mempunyai waktu mulai dan waktu berakhir. Pada hakikatnya, kegiatan adalah proses interaksi input yaitu sumber daya dengan keterampilan untuk menghasilkan output baru produk tertentu. Jadi, kegiatan merupakan suatu sistem. Pendapat di atas dapat disimpulkan jika jaringan kerja memecah jaringan proyek menjadi kegiatan-kegiatan. Ketika kegiatan tersebut memiliki sifat-sifat: 1. Memerlukan waktu dan sumber daya. 2. Waktu mulai dan berakhir dapat diukur dan diberi tanda. 3. Dapat berdiri sendiri atau dikelompokkan menjadi paket atau SKR. Struktur rincian lingkungan kerja. Selanjutnya yang kelima yaitu beberapa ketentuan dalam network planning. Menurut Handoko tahun 1999 mengemukakan ketentuan dalam network planning adalah sebagai berikut. 1. Sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya harus selesai dilakukan. Jadi, dalam artian harus dilakukan secara berurutan. Yang kedua, gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan, dan panjang anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan. 3. Nodes atau lingkaran yang menunjukkan kejadian diberi nomor sedemikian rupa, sehingga tidak terbatas nodes yang memiliki nomor sama. 4. Dua buah kejadian nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan atau anak panah. 5. Network hanya dimulai dari satu kegiatan awal yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahulunya. Di samping itu, network diakhiri oleh satu kejadian akhir atau terminal akhir. Selanjutnya yaitu B. Simbol-simbol dalam network planning. Yang pertama yaitu ada network diagram. Network diagram adalah berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan urutan peristiwa yang beda selama penyelenggaraan proyek. Yang kedua yaitu jumlah simbol yang digunakan dalam network planning. Ada beberapa simbol yang digunakan dalam network planning, antara lain yaitu anak panah.
Anak panah ini melambangkan kegiatan. Demikian pula sebuah kegiatan hanya dikembangkan oleh sebuah anak panah. Dan B. Lingkaran. Lingkaran melambangkan peristiwa yang selalu digambarkan berupa lingkaran yang terbagi atas 3 ruangan, yaitu ruang sebelah kiri, ruang kanan, dan ruang sebelah bawah. Yang ketiga yaitu hubungan antar simbol dan kegiatan. Menurut Soeharto, tahun 1995, hubungan antar simbol dan kegiatan ini dinyatakan sebagai berikut. Aktivitas B baru dapat dimulai sesudah aktivitas A selesai dikerjakan, atau hubungan seri. Selanjutnya, aktivitas B baru dapat dimulai sesudah aktivitas A selesai. Demikian pula aktivitas C baru dapat dimulai jika aktivitas A sudah selesai. Lalu aktivitas C bergantung pada yang harus didahului oleh aktivitas A dan X. X ini artinya itu aktivitas semu. Oleh karena itu, aktivitas X bergantung pada aktivitas B. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas C bergantung pada aktivitas A dan B. Isi aktivitas D hanya bergantung pada aktivitas B atau hubungan paralel. Selanjutnya yaitu aktivitas C bergantung pada yang harus didahului oleh aktivitas A dan X. Oleh karena itu, aktivitas X bergantung pada aktivitas B, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas C bergantung pada aktivitas A dan B. Isi aktivitas D hanya bergantung pada aktivitas B dalam kurung hubungan paralel. Jadi intinya semua aktivitas harus dilakukan secara berurutan mulai dari aktivitas A sampai aktivitas D. Yang keempat yaitu langkah-langkah dalam pembentukan network planning. Sistematika lengkap dari penyusunan jaringan kerja menurut Heiser dan Render tahun 2000, langkah-langkah pembuatan network planning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginvestasikan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya yaitu menyusun hubungan antar kegiatan. Pada langkah ini disusun kembali komponen-komponen pada butir pertama sesuai dengan logika ketergantungan. Yang ketiga yaitu menyusun network diagram yang menghubungkan semua kegiatan. Pada langkah ini, hubungan kegiatan yang telah disusun pada butir kedua disusun menjadi mata rantai dengan urutan yang sesuai dengan logika ketergantungan. Selanjutnya yaitu yang keempat, menetapkan waktu setiap kegiatan. Yang kelima yaitu mengidentifikasikan jalur kritis atau critical path pada network diagram. Dan yang keenam yaitu melakukan analisis waktu, biaya, dan sumber daya. C. Metode network planning. Berbagai macam analisis jaringan kerja yang sangat luas pemakaiannya adalah metode jalur kritis atau CPM, Critical Path Method, dan teknik evaluasi dan review proyek atau PERT, Project Evaluation and Review Technique. Yang pertama yaitu metode PERT. Metode PERT adalah metode penjadwalan proyek yang berdasarkan jaringan yang memerlukan 3 dugaan waktu untuk setiap kegiatan. Yang pertama yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berdasarkan waktu optimis atau A. Waktu kegiatan jika semuanya berjalan dengan baik tanpa hambatan atau penundaan. Selanjutnya yaitu waktu paling mungkin. Waktu kegiatan yang akan terjadi jika suatu kegiatan dilaksanakan dalam kondisi normal dengan penundaan tertentu yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu waktu pesimis atau B. Waktu kegiatan jika terjadi hambatan atau penundaan lebih. D. Analisis skala waktu optimal network planning. Menurut Soeharto tahun 1990, terdapat 2 cara untuk melakukan analisis waktu optimal, yaitu menggunakan perhitungan maju dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir dan menggunakan perhitungan mundur mulai kegiatan akhir kembali ke kegiatan awal. Yang pertama yaitu perhitungan maju. Perhitungan maju salah satu cara dalam mengidentifikasikan jalur kritis adalah dengan melakukan perhitungan maju. Contoh sederhana suatu jaringan di atas adalah ES sama dengan early start time
EF sama dengan earliest finish time, LT sama dengan late start time, LF sama dengan late finish time, D sama dengan kurun waktu yang bersangkutan, dan S jangka waktu yang merupakan ukuran batas toleransi keterlambatan kegiatan. Yang kedua yaitu perhitungan mundur. Perhitungan mundur dimulai dari ujung kanan atau hari terakhir penyelesaian proyek suatu jaringan kerja. Caranya yaitu yang pertama, hitung atau tentukan saat paling akhir peristiwa mulai dari nomor maksimal. Kemudian mundur berturut-turut sampai nomor 1. Selanjutnya yaitu waktu selesai paling akhir kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. LS sama dengan LF dikurangi D. Yang terakhir, apabila suatu kegiatan memecah menjadi 2 atau lebih kegiatan berikutnya, waktu selesai paling akhir atau LF. Kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu mulai paling akhir atau LS, kegiatan berikutnya yang terkecil. Selanjutnya yaitu yang ketiga, prinsip-prinsip dalam menentukan perkiraan waktu atau durasi dari suatu kegiatan. Ada beberapa prinsip. A, yaitu tingkat keahlian dan keamanan staf atau orang yang membuat perkiraan waktu tersebut memenuhi syarat kebutuhannya. B, perkiraan atau estimasi harus berdasarkan perhitungan produksi kerja dari tenaga kerja atau tim kerja per hari dan produksi hasil kerja peralatan per jam dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang berangkutan. C, asumsi apapun yang akan digunakan dalam perencanaan waktu aktivitas harus didokumentasikan. E, selama pelaksanaan proyek, asumsi yang diperhitungkan harus selalu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan yang timbul dari kesalahan asumsi terhadap kenyataan selama aktivitas dijalankan. G, pemeriksaan yang memenuhi syarat logika dan teknis harus selalu dilakukan. H, pemeriksaan yang memenuhi syarat logika dan teknis harus selesai dilakukan. Dan materi terakhir yaitu nomor 5, meratakan sumber daya manusia. Menurut Soeharto tahun 1997, menyatakan bahwa aspek lain yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara jadwal dan sumber daya adalah usaha memakainya secara efisien. Di sini yang ditinjau adalah sumber daya yang berupa tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan hal yang penting. Penyediaannya sering terbatas, baik karena faktor kualitas maupun hal-hal lain. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari mara bahaya. Dan kami dari kelompok 5 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jika ada yang ingin bertanya tentang materi dari Merjun Proyek, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.